Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, mukhtasarun wadihun yajma'u bainal masail wad dalail, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah ulama besar. Sejak kecil beliau sudah menghafal Al-Quran. Wa hafizha Al-Quran wa umruhu ahadu asyara sanatan. Beliau sudah menghafal Al-Quran di umur 11 tahun. Thumma istaghala bi talabil ilmi ala ulama baladihi wa ala man qadima ila baladihi minal ulama. Kemudian setelah hafal Al-Quran, beliau menyibukkan diri untuk menuntut ilmu kepada para ulama yang ada di negerinya maupun ulama-ulama lain yang datang ke negerinya. Wajadda hatta nalal hadzu atau hatta nalal hadzu al-awfar min kulli fannin min fununil ilmi. Beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu hingga beliau menguasai berbagai macam cabang ilmu. Ketika umur beliau 23 tahun, jalasa litadris, beliau sudah mulai mengajar. Wa kana yata'allam wa yu'allim wa yakdi jami'a awqatihi fi zalik. Beliau belajar dan mengajar. Bahkan beliau habiskan seluruh waktunya untuk hal itu. Banyak sekali guru-guru beliau, di antaranya Syekh Ibrahim bin Hamad bin Jasir, Syekh Muhammad bin Abdul Karim, Syekh Ali bin Nasir, Syekh Muhammad Al-Amin bin Mahmud As-Sinkiti, dan lain-lain. Kemudian juga murid-murid beliau banyak sekali. Yang paling populer murid beliau adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, karya-karya beliau juga banyak sekali dalam masalah akidah, hadis, kemudian tafsir, ulumul Quran, dalam masalah fikih, usul fikih, fatwa, dakwah, dan lain-lain. Di antara karya beliau yang insyaallah akan kita bahas, kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, mukhtasar wadihun yajma'u bainal masail wad dalail. Tentang fikih, dan masyaallah beliau membahasnya dengan begitu ringkas, dengan menyebutkan berbagai permasalahan dan dalil-dalilnya. Tapi kita lihat
ya muqaddimah yang beliau sampaikan. Kata penulis rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, fahadha kitabun mukhtasarun fil fiqhi. Ini adalah kitab ringkasan fikih. Ya, kita lihat kitabnya tidak terlalu tebal karena ini ringkasan fikih. Jama'tu fihi bainal masail wad dalail. Saya kumpulkan di dalamnya berbagai permasalahan disertai dengan dalil-dalilnya. Waqtasartu fihi ala ahamil umur wa a'zamiha naf'an li syiddati darurati ila hadzal maudu'. Saya batasi ya perkara-perkara yang penting dan yang paling besar manfaatnya karena kebutuhan yang sangat terhadap tema ini. Wa katsiran ma aktasiru 'ala an-nassi idza kana al-hukmu fihi wadihan li suhulati hifzihi wa fahmihi 'ala al-mubtadi'in. Seringkali saya mencukupkan dengan menyebutkan nas bila hukumnya sudah jelas agar mudah dihafalkan dan dipahami oleh para pemula. Li'annal ilma ma'rifatul haq bidalilihi. Karena ilmu itu mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ini penting ya. Kita mengetahui suatu permasalahan, kemudian kita tahu dalilnya. Inilah ilmu. Ma'rifatul haq bidalilihi. Mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-far'iyyah bi adillatiha minal kitabi was sunnah. Sementara fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i dalam masalah furu' dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih. Wa aktasiru 'alal adillatil mashhurati khaufan minat tatwil. Dan saya cukupkan pada dalil-dalil yang masyhur karena khawatir terlalu panjang lebar. Nanti penulis ya dalam kitab ini yang beliau bawakan adalah dalil-dalil yang masyhur. Wa idza kanatil mas'alatu khilafiyatan iktasartu 'alal qawli alladhi tarajjaha indi taba'an lil adillati syar'iyyah. Apabila suatu permasalahan itu diperselisihkan oleh para ulama, maka aku hanya menyebutkan pendapat yang rajih menurutku. Jadi dalam buku ini penulis tidak merinci ya khilaf para ulama. Beliau hanya menyebutkan pendapat yang rajih menurut beliau. Taba'an lil adillati syar'iyyah, ya, tentunya dengan mengikuti dalil-dalil syar'i. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh penulis. Baik, kita masuk pembahasan ya kitab ini. Al-ahkam khamsatun. Kata penulis, hukum-hukum itu ada 5. Yang pertama, wajib,
Yang kedua haram. Yang ketiga makruh. Yang keempat al-masnun atau sunnah. Dan yang kelima mubah. Ini ahkam taklifiyah. Al-wajib huwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan maka pelakunya diberi pahala. Dan apabila ditinggalkan maka pelakunya dihukum. Sementara haram adalah kebalikannya. Haram ini kebalikan dari wajib. Berarti ya sesuatu yang apabila dikerjakan maka pelakunya diberi hukuman dan apabila ditinggalkan maka pelakunya diberi pahala. Jadi ketika kita meninggalkan hal-hal yang haram itu kalau kita niatkan lillahi ta'ala kita dapat pahala. Al-makruh huwa ma usiba tarikuhu walam yu'aqab fa'iluhu. Makruh adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan maka pelakunya diberi pahala. Dan apabila dikerjakan maka pelakunya tidak dihukum. Kemudian al-masnun atau sunnah adalah kebalikan dari al-makruh. Berarti sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan maka pelakunya diberi pahala dan apabila ditinggalkan maka pelakunya tidak dihukum. Kemudian mubah allazi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa adalah sesuatu yang kalau dikerjakan atau ditinggalkan maka hukumnya sama. Atau sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, wa yajibu 'alal mukallaf ay yata'allam minal fiqhi kullama yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghairiha. Wajib bagi mukallaf. Mukallaf itu orang yang dikenai beban syariat. Ayata'allam minal fiqhi kullama yahtaju ilaihi, mempelajari ya fikih yang ia butuhkan. Baik fi ibadatihi dalam ibadah-ibadahnya, muamalah-muamalahnya dan yang lainnya. Jadi belajar fikih itu hukumnya wajib. Belajar fikih hukumnya wajib. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap agama. Wa dzalika li'anna tafaqquha fid din yahsulu bihi al-ilmu nafi allazi yaqumu alaihi al-amalus salih. Karena dengan memahami agama maka akan didapatkan ilmu yang bermanfaat di mana amal soleh tegak di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fat ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda dan dinil haq. Yang dimaksud dengan al-huda huwa al-ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq huwa al-amalus salih. Yaitu amal soleh. Berarti
Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nafi wal amalus soleh. Dan kedua perkara ini bisa kita dapatkan dengan tafakuh fiddin. Dengan tafakuh fiddin. Berusaha memahami agama. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, orang yang paham terhadap agamanya itu tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan baginya. Dan kebaikan di sini umum. Coba kita perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan." Dengan bentuk nakirah, khairan, kebaikan. Kebaikan yang kecil, kebaikan yang besar, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dia akan dapatkan berbagai macam kebaikan kalau dia paham agama. Kalau dia paham agama. Mafhumnya kata para ulama, malam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaidal Islam wa ma yattasilu biha minal furu' faqad hurima al khair. Orang yang tidak paham agama dan tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam dan hal-hal yang berhubungan dengannya, maka dia terhalang dari mendapatkan kebaikan yang banyak. Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan baginya. Ya, oleh karenanya berangkat dari hadis ini ya kita belajar fikih, kita berusaha memahami agama ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam pemahaman kita terhadap fikih, maka itu adalah tanda yang besar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi diri kita. Baik, kemudian ya kata penulis, fasal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin. Fasal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Muttafaqun alaih. Yang pertama, bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ini yang biasa kita kenal dengan arkanul Islam. Rukun Islam. Fasahadatu alla ilaha illallah ilmul abadi wa i'tiqaduhu waltizamuhu annahu la yastahiqqu al-uluhiyah wal ibadah illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, itu artinya mengilmui, meyakini dan komitmen seorang hamba bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini maksud dari syahadah. Syahadah la ilaha illallah. Jadi kita harus mengetahui, meyakini dan kita harus komitmen bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fayujibu dzalika lil abdi ikhlasu jami'id din lillahi ta'ala. Maka hal ini mengharuskan seorang hamba, jadi ada konsekuensinya.
Ini namanya konsekuensi. Konsekuensi syahadah la ilaha illallah. Yang pertama, mengharuskan seorang hamba mengikhlaskan seluruh ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sudah bersaksi la ilaha illallah, maka konsekuensinya kita harus mengikhlaskan seluruh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa antakuna ibadatuhu az-zahiratu wal batinatu kulluha lillahi wahdah. Hendaknya ibadah dia, baik yang zahir maupun yang batin, semuanya hanya untuk Allah semata. Semua ibadah dia hanya ditujukan kepada Allah semata. Baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin. Yang ketiga, wa alla yusrika bihi syai'an fi jami'i umuriddin. Dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam seluruh urusan agamanya. Ini diantara konsekuensi syahadah la ilaha illallah. Wa hadza aslu dini jami'ir rusuli wa atba'ihim. Dan ini merupakan pokok agama seluruh para rasul dan pengikut-pengikutnya. Jadi bukan hanya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun agama seluruh para rasul dan pengikut-pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali aku. Maka sembahlah aku. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadah anna Muhammadan Rasulullah, yaitu ayyatakidal abdu anna Allah arsala Muhammadan ila jami'is saqalain al-insi wal jin. Syahadah Muhammad Rasulullah, ya, itu artinya hendaknya seorang hamba meyakini bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dua jenis makhluk, yakni manusia dan jin. Allah utus Nabi Muhammad kepada seluruh manusia dan seluruh jin. Basyiran wa nazira, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Yad'uuhum ila tauhidillah wa ta'atihi bitasdiki khabarihi wa imtisali amrihi. Beliau mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya dengan membenarkan beritanya dan melaksanakan perintahnya. Apa yang Nabi beritakan, kita harus benarkan. Ini diantara makna syahadah Muhammad Rasulullah. Apa yang Nabi perintahkan, maka kita laksanakan. Wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirah illa bil imani bihi wa ta'atihi. Tidak ada kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali dengan beriman kepadanya dan mentaatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157. Fallazina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu ulaikal muflihun. Orang-orang yang beriman kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepadanya, ulaikal muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mentaatinya. Dalam surat An-Nur ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Jika kalian mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Al-hidayah mu'allaqatun bittibaihi. Petunjuk itu sangat terikat dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala nafsi wal waladi wan nasi ajma'in. Dan wajib mendahulukan kecintaan kepada beliau dari kecintaan kepada diri sendiri, anak, bahkan seluruh manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ad-dallah ala risalatihi. Allah Subhanahu wa taala telah menguatkannya dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kebenaran risalahnya. Dan apa yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu-ilmu yang sempurna, akhlak-akhlak yang mulia, dan apa yang terkandung dalam agama yang beliau bawa berupa petunjuk, rahmat, kebenaran, maslahat-maslahat diniyah dan duniawiyah. Wa ayatuhu al-kubra hadzal Qur'anul azim bima fihi minal haq fil akhbar wal amri wan nahyi. Dan mukjizat terbesar beliau adalah Al-Qur'an Al-Azim dengan apa yang terkandung di dalamnya berupa kebenaran dalam berita-berita, perintah dan larangan. Ini ya makna syahadah, makna dan konsekuensi syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.